Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Khalful Karimadam dengan NIM 22090150027 dari kelompok 1. Jadi, saya di sini akan mengerjakan poin 2 dan 3. Jadi, pertama saya akan mengerjakan poin 2, yaitu pembayaran piutang sebagian. Nah, pertama caranya itu adalah kita buka modul penjualan di sini, lalu kita tekan pembayaran piutang usaha, lalu kita tekan baru. Di sini itu saya telah membuat pembayaran piutang oleh PT Megantara. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkan bagaimana cara membuatnya karena tadi saya telah membuatnya. Jadi utang dari si PT Megantara ini itu sebesar 1.250.000. Namun yang telah dibayarkan itu sebesar 750.000. Jadi sisa piutang usaha dari PT Megantara ini yaitu sebesar 500.000. Selanjutnya itu penjualan kredit dengan uang muka. Jadi pertama kita buka lagi modul penjualan. Lalu setelah itu kita tekan uang muka penjualan. Jadi di sini. Nah, lalu di sini saya telah membuat uang muka penjualan. Mohon maaf, tidak bisa dilihat lagi. Jadi tahapnya itu setelah kita membuka uang muka penjualan, lalu kita tekan tambah atau baru. Lalu setelah itu kita memasukkan data-datanya, mulai dari akun kasnya seperti apa, mata uangnya apa, pelanggannya apa, dan jumlah uang muka penjualannya itu sebesar berapa. Dan di sini PT Bayu Sagara itu membayarkan uang muka penjualan sebesar Rp100.000. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat invoice penjualan. Nah, di sini saya telah membuatnya lagi. Jadi di sini saya telah membuat invoice penjualan dari PT Bayu Sagara. Jadi mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa memperlihatkan isi dari invoice yang telah saya buat tadi. Jadi di situ intinya kita bisa mengisi di poin nama pelanggan itu PT Bayu Sagara, lalu nomor fakturnya 00002 dan tanggal fakturnya itu tanggal 7 bulan 1 tahun 2016. Nah, setelah itu kita masukkan kedua barang itu, mulai dari radio dan TV 14 inch yang sebelumnya telah saya masukkan ke dalam data produk ini. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati R. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data pembelian kredit dengan biaya pengiriman ke dalam aplikasi Zahir. Yang pertama yang harus kita buka pembelian. Kita klik pada bagian pembelian. Lalu setelah masuk pada bagian pembelian, kita klik invoice pembelian. Nah, di sini di penerimaan barang saya sudah menambahkan data sebelumnya ke dalam penerimaan barangnya, yaitu dengan nomor referensi 01 pada tanggal 11 Januari 2025 atas nama PT Lancar Jaya dengan kurs rupiah, dengan di sini nilainya itu 2.448.500. Nah, untuk data yang dibutuhkan sendiri di dalamnya yaitu lalu akan muncul data seperti ini. Di dalam sini sudah saya masukkan 3 kode barang. Yang pertama B01, B02, dan B03. Nama barangnya itu ada kipas angin, rice cooker, dan juga radio. Barang yang diterima itu ada 10 untuk kipas angin, 10 untuk rice cooker, dan 5 untuk radio. Harganya sendiri itu untuk kipas angin 75.000, 121.000 untuk rice cooker, dan 35.000 untuk radio. Dan total harganya itu 750.000 untuk kipas angin, 1.210.000 untuk rice cooker, dan 175.000 untuk radio. Dan ketiga barang ini dikenakan pajak sebesar 10%. Di sini saya sudah masukkan pajaknya, dan biaya lain-lainnya itu 100.000. Total pajaknya itu 213.500. Dan total setelah pajak juga saldo terutangnya itu sama jumlahnya 2.448.500. Nah, selanjutnya kita klik batal karena sebelumnya saya sudah merekam datanya. Nah, di sini akan tercentang jika data yang kita masukkan itu sudah kita rekam. Tapi untuk jika ingin menambahkan data baru, kita bisa mengklik pada opsi ini, yaitu baru. Nah, setelah menginput data pembelian, kita tutup. Data selanjutnya yang akan kita input yaitu pada bagian kas dan bank. Kita klik kas dan bank, lalu masuk pada bagian kas keluar yang digunakan untuk Di sini ada 2 data yang saya sudah masukkan. Untuk contoh memasukkan datanya sendiri itu, kita gunakan si Fitri Megah sebagai contoh. Nah, di sini sudah ada form untuk mengisi untuk kas keluarnya. Akun kasnya sendiri itu kita gunakan memakai akun kas, dan penerimanya kita tulis CV Trimegah dengan cek nomor 01 pada tanggal 4 Januari 2025 dengan jumlahnya itu 250.000. Nah, di sini sudah ada kode akunnya 61000050. Dan nama akunnya itu promosi dan iklan dengan nilai 250.000. Nah, setelah datanya dimasukkan itu kita klik rekam. Dan di sini akan muncul tampilannya, dan datanya itu sendiri nilainya juga akan tercantum di sini, dan akan ada tanda centang jika datanya sudah terekam. Sama juga untuk mengisi data kedua, yaitu untuk kebersihan dan keamanan. Di sini akun yang kita gunakan itu akun kas, penerimanya itu kebersihan dan keamanan sebesar 51.000. Dan di sini untuk keterangan transaksinya itu untuk biaya operasional. Lalu di sini pada tanggal 12 Januari sebesar 51.000. Memonya itu pengeluaran kebersihan dan keamanan dengan kode akunnya di sini 6100000060. Dan nama akunnya seperti yang tadi, kebersihan dan keamanan dengan nilai 51.000. Lalu kita klik rekam. Nah, setelah semuanya terekam akan muncul pada bagian yang ini. Sekian penjelasan dari saya terkait transaksi pembelian kredit dan biaya pengiriman, dan juga untuk biaya operasional.
Perkenalkan, nama saya Nirmala. Saya akan mengerjakan pembayaran hutang dengan diskon tambahan menggunakan aplikasi Zahir. Pertama, pilih pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Kemudian klik baru untuk menambahkan data. Setelah itu, pilih akun kas dan input semua data yang dibutuhkan, seperti penerima, tanggal, dan lain sebagainya. Untuk mengisi alokasi dana, klik 2 kali pada kolom tabel yang ingin diisi. Sesuaikan semua data sesuai dengan informasi yang didapatkan. Setelah semua data dipastikan benar, kemudian klik rekam, sehingga data akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya, saya akan mengerjakan penjualan tunai melalui salesman. Pertama, pilih penjualan, selanjutnya pilih invoice penjualan. Kemudian klik baru untuk menambah data. Lalu input semua data, informasi yang dibutuhkan. Menggunakan cara yang kurang lebih sama dengan poin sebelumnya. Setelah dipastikan bahwa data yang telah diisi semuanya benar, kemudian klik rekam dan tutup, sehingga datanya akan tersimpan secara otomatis. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nurul Fauzia. Di sini saya akan menginput data transaksi pada nomor 8 dan nomor 9. Pada nomor 8 yaitu pembayaran hutang dengan giro mundur pada tanggal 21 Januari 2025. Kita masuk ke pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Lalu kita klik baru. Lalu kita klik penerimanya yaitu PT Sinar Elektro. Lalu kita input tanggal transaksinya yaitu 21 Januari 2025. Lalu kita klik nomor invoice-nya dan telah kita input, lalu kita tap sampai ke jumlah dibayar. Jumlah dibayarnya itu senilai Rp4.725.000. Lalu kita centang giro, lalu klik sebesar, lalu klik rekam. Lalu kita masukkan nomor giro yang tercantum pada transaksi tersebut. Lalu klik tanggal jatuh temponya yaitu 28 Januari 2025. Lalu klik OK. Di sini sudah tertera transaksi yang telah kita input. Lalu tutup. Terus kita lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu transfer kas ke bank. Kita masuk ke kas dan bank. Lalu kita masuk ke transfer kas. Lalu kita input pengirimnya yaitu kas. Kita masukkan akunnya, lalu kita input penerimanya yaitu bank. Lalu kita input tanggal transaksinya yaitu 25 Januari 2025. Lalu kita masukkan nilainya sebesar Rp280.000. Karena tadi saya sudah menginput datanya, maka saya tidak perlu merekamnya lagi karena nanti terjadi double jurnal. Itulah tadi penginputan transaksi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Arkadir Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian aplikasi Zahir pada pencairan giro dan giro keluar. Nah, kemudian di sini kita masuk di kas dan bank, bisa dilihat kas dan bank. Kemudian kita pilih giro keluar. Nah, di sini kita keluar, kemudian diklik. Nah, di sini akan muncul pembayaran giro yang sebelumnya. Mohon maaf karena di sini sebelumnya saya telah menginput, jadi sisa gironya sebesar 5.275.000. Kita klik giro cair. Nah, di sini akan masuk kembali di pilihan pembayaran hutang. Kita klik nomor invoice-nya yang sebelumnya. Nah, di sini tercantum nomor invoice tanggal 12 bulan 1 tahun 2023. Nah, apabila sudah klik nomor invoice, selanjutnya klik rekam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian barang rusak di gudang. Nah, di sini ada menu persediaan, kita klik seterusnya. Kemudian ada menu pemakaian atau penyesuaian barang, kita klik. Nah, di sini setelah kita klik baru, membuat transaksi baru. Nah, bisa dilihat di sini kita penyesuaian persediaan. Kita klik kodenya, barang yang ingin disesuaikan, kita pilih TV 20 inch. Di sini kita mengisi kolom jumlah harus dengan min. Kita isi dengan min 1. Nah, kemudian kita mengisi kode akun, kita pilih kerusakan dan kekekalan materi. Klik. Oke. Baik. Nah, jika sudah, kita klik rekam. Nah, itulah tadi tutorial dari kelompok 1 mata kuliah komputer akuntansi 2. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.